Halo semua, perkenalkan saya Dian, NIM 20063110060 kelas 2B. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar OOP. Namun, di video kali ini kita langsung mempraktikkan pembuatan coding yang sederhananya dari OOP-nya saja ya. Oke, langsung saja kita praktikkan. Pertama, di sini ada namanya kelas hewan. Kelas hewan untuk membuat OOP-nya pertama kali kita membuat atributnya yaitu string nama. Misalkan nama untuk namanya hewan apa gitu kan ya. String nama, terus in ke jumlah kakinya ada berapa, terus setelah kita buat atribut baru kita buat konstruktornya. Hewan kita masukkan parameternya, hewan string nama, koma, kok huruf besar semua, string nama, terus in hewan, in jumlah kaki ya, jumlah kaki atau bisa juga kaki, tapi kita pakainya jumlah kaki aja, jumlah kaki biar enak gitu, jumlah kaki, terus kita buat ini, terus kita isikan this nama sama dengan nama, terus this kaki sama dengan jumlah kaki ya, masukkan parameternya jumlah kaki titik buat. Saya kita buat ini ya, apa namanya, konstruktornya kita buat namanya fungsi metode khususnya untuk mencetaknya itu kan ya, void cetak misalkan namanya void cetak, terus ya kita masukkan di sini sistem agar bisa menampilkan di outputnya out.println, terus kita buat namanya println namanya sistem ini bukan sistem println, masukkan ini itunya namanya apa namanya, itunya kita buat ini dulu, kita buat ini adalah hewan tik 2 pakai tab biar rata, nanti otomatis rata. Tab ini adalah hewan, tambah masukkan pemanggilan variabelnya nama dari atribut, terus kita buat lagi di sini buat kakinya, memanggil variabel kakinya add. Nah, kaki tab kakinya ada ini sini ya, kakinya ada, ini nggak usah pakai ini. Terus kita udah selesai, kita buat kelas hewan. Selanjutnya kita mau buat lagi subkelasnya dari hewan. Kelas hewan tersebut namanya ada hewan kelas misalkan sapi ya, sapi extend hewan. Nah, itu kita buat subkelasnya, terus kita masukkan konstruktornya, kita buat konstruktornya sapi, terus ini, terus kita ini sapi, terus habis itu kita panggil konstruktor dari kelas hewan agar kita tidak menulis ulang itunya, apa namanya, superkelasnya. Di super kodean dari memanggil konstruktor dari kelas hewan, tuh maksudnya nih gini kan, gini super hewan. Nah, di dalam ini kita tambahkan terlebih dahulu objeknya yaitu nama hewannya itu adalah ayam sapi aja, emang kelas sapi ya, kita menunjukkan objeknya sapi, kaki sapi ada 4 tuh, ini ada 4. Nah, kan kita di kelas sapi ini udah selesai, kita buat seperti ini aja yang dasar. Lanjutnya kita mau buat lagi kelas hewan selanjutnya adalah bebek, kelas bebek extend hewan, terus kita buat konstruktornya sapi bebek, terus ini kita buat di sini, kita panggil lagi konstruktor dari kelas hewan sapi, kita masukkan objeknya, nama hewannya adalah bebek, kakinya ada berapa, kakinya ada 2, ini ada 2, kita masukkan ini, kita buat ini. Terus selanjutnya kan udah nih, kita mau bikin subclass dari kelas hewan cuma 2 aja ya, 2 hewan aja. Selanjutnya untuk menampilkan outputnya agar bisa tampil di output saat kita ini, kita tambahkan metode mainnya atau fungsi mainnya. Metode mainnya ditulis public static void main, terus ini namanya string args, kita buat ini. Nah, seperti itu, terus kita masukin lagi sistem buat judul. Ini kita buat judulnya out.println, terus kenalan nama hewan yuk, tuh, yuk tag and ya. Terus kita buat instansiasinya namanya hewan. Instansiasinya dari kelas sapi dulu ya, sapi. Instansiasinya S sama dengan sapi.
A sama dengan new ayam. Ayam. Nah, kita panggil nih metode khususnya. E sama dengan cetak dari kelas agar bisa menampilkan ini nih. Menampilkan ini di outputnya. Cetak. Terus habis itu ini. Terus A. Kita tambahkan instansiasi dari kelas ayam. A sama dengan cetak. Cetak. Ini kan A cetak. Cetak. Nah, gitu. Udah kita buat dari sini kan udah kita buat. Terus ini. Nah, selesai. Cetak. Oh, ini ada 2. Kita hapus 1 udah. Nah, ini kita running. Tidak ada yang error kan ya. Kita running. Dan running tampilannya. Oh, ada yang error nih. Apa itu? Kelas ayam. Kelas ayam ini ada yang error. Karena nama ayam. Oh ya, ayam kok ayam. Bebek harusnya ya. Bebek. Lupa. Bebek. Bebek. Nah, kita running lagi. Hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Kenapa bisa kayak gini? Yuk kita analisis. Pertama, di dalam OP kelas hewan ini namanya superclass. Superclass atau induk. Atau kelas induk. Kelas induk dari yang akan berisi kelas subclass, kelas turunannya itu sapi dan bebek gitu. Terus yang bawahnya ini adalah atribut. Ini adalah atribut. Ini adalah atribut. Nah, atribut gitu. Ini adalah atribut. String nama dan in kaki ada atribut. Nah, yang ini merupakan konstruktor. Konstruktor. Nah, kita lihat di dalam konstruktor ini, di dalam ini tanda kurung ini ada string nama dan in jumlah kaki. Jumlah kaki itu yang ini adalah namanya parameter. Jadi ini disebutnya konstruktor dengan parameter. Tuh. Nah, disnama. Nah, disnama ini adalah dis ini berfungsi untuk memanggil variabel dari kelas hewan. Nah, selain itu juga untuk membedakan mana variabel yang dipanggil tersebut apakah dari kelas atribut hewan ini dari atributnya atau dari variabel parameternya gitu. Kan namanya sama nih, agar bisa membedakannya. Tuh. Kalau yang ini dari parameter, ini dari atributnya. Terus yang kedua, selanjutnya void cetak itu adalah metode khusus. Metode khusus gunanya untuk memanggil untuk mencetak ini agar bisa menampilkannya ada tampilan di sini. Di sini itu adalah dari void cetak ini. Metode khusus objeknya itu ini. Seperti itu. Terus selanjutnya kelas sapi. Kelas sapi ini adalah subclass dari kelas hewan. Kelas turunan. Terus yang ini adalah konstruktor, namanya konstruktor. Nah, dalam kurungan itu tidak ada apa-apanya kan, seperti yang tadi itu namanya konstruktor tanpa parameter. Struktur tanpa parameter. Nah, super ini, kalau yang ini adalah fungsi untuk memanggil parameter konstruktor dari kelas hewan. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan dis nama, dis kaki gitu. Langsung kita panggil, lalu kita isikan objeknya yaitu sapi dan angka 4 ini adalah jumlah kakinya gitu. Sama seperti yang ini juga kelas bebek juga sama. Kelas bebek ini juga adalah subclass dari kelas hewan. Terus bebeknya ini juga adalah konstruktor tanpa parameter. Terus yang super ini juga untuk memanggil konstruktor dari kelas hewan juga. Tidak perlu menuliskannya. Menuliskan ulang. Terus nama di situ kita langsung mengisikannya objeknya gitu kan. Terus kategori ini adalah method main. Fungsinya adalah untuk mencetak agar bisa dikenali, diidentifikasi saat kita running, agar bisa dicetak di sini. Kalau tanpa adanya static void ini, kita nggak bakal bisa mencetak ini. Di running file ini juga nggak akan terdeteksi gitu. Nah, ini adalah untuk mencetak yang ini. Tuh. Nah, terus ini adalah instansiasi untuk memanggil metode objek dari kelas sapi gitu. Terus ini juga sama untuk memanggil dari kelas bebek gitu. Kan bisa tampilkan di sini. Nah, instansiasinya itu kita tulis instansiasinya S, terus cetak metode khususnya kita cetak di sini, kita panggil agar bisa menampilkan di sini di outputannya gitu. Nah, itulah tadi konsep dasar dari OOP yang ada inheritannya, ada kalau inheritan itu perwarisan itu ada subclass, ada superclass itu namanya. Nah, seperti itu. Terus juga ada konstruktor. Itu konstruktor dari hewan gitu, hewan. Terus ada bebek juga. Itu namanya ini namanya konstruktor. Itu adalah bagian dasar dari OOP. Oke. Terima kasih.